Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel ini dengan saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini, kalau boleh saya tebak, dari teman-teman yang menonton video ini, sebagian besar adalah teman-teman yang dari kalangan mahasiswa. Betul ya? Sesuai judul, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Tentunya yang akan kita pakai adalah Mendeley versi terbaru ya. Kalau teman-teman ada yang tanya, emang ada ya Pak Mendeley versi lama? Terus bedanya apa? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Mendeley yang baru itu mempunyai UI atau tampilan yang berbeda ya dari versi sebelumnya. Dalam versi tampilan yang lama, yang saya tahu itu Mendeley rilis sampai pada versi 1.19. Nah, pada rilisan terbarunya, yakni pada versi 2 ke atas, Mendeley ini merubah tampilannya nih teman-teman. Tapi bukan hanya tampilan aja yang berubah, tapi cara penggunanya pun di sini agak sedikit berbeda dari versi sebelumnya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah penasaran bagaimana cara menggunakan Mendeley versi terbaru. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasan kita tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Nah, di sini kalau boleh saya jelaskan, apa sih sebenarnya itu Mendeley? Jadi Mendeley itu adalah aplikasi yang membantu kita untuk mengelola jurnal, buku, ataupun kutipan lainnya. Dan nanti pada saat kita akan menggunakan kutipan tersebut di dalam aplikasi Microsoft Word, itu teman-teman tidak perlu repot-repot untuk membuat daftar pustaka. Jadi nanti langsung di-generate sama si Mendeley ini ya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Nah, ini jawabannya adalah sudah pasti bisa sinkron ya. Asalkan teman-teman sudah login sebelumnya dan menyimpan data-data di dalam akun teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya mendownload aplikasi Mendeley versi terbaru? Nah, di sini teman-teman cukup ketik mendeley.com ya. Ini adalah website resminya dari Mendeley. Nah, nanti teman-teman bisa download di bagian sini. Nah, teman-teman nanti bisa langsung download now for Windows. Di sini catatannya mungkin Windows 7 ke atas ya, untuk bisa menggunakan Mendeley. Di sini Mendeley sudah sampai pada versi 2.85. Nah, ini teman-teman bisa langsung download aja. Download for now. Nah, nanti teman-teman mulai download aja. Oke, teman-teman silakan di-download dan install dulu. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah download dan install, kemudian buka aplikasi Mendeley yang terbaru yang versi 2.85. Nah, di sini teman-teman yang sudah punya akun bisa langsung login di sini, dan bagi teman-teman yang belum punya akun silakan sign up di website Mendeley yang sebelumnya. Posisinya ada di menu paling atas. Di situ teman-teman bisa daftar seperti biasa, ikuti panduannya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung login di sini. Silakan teman-teman login menggunakan email masing-masing ya. Nah, di sini kita ketikkan email, kemudian passwordnya. Kalau sudah, kita klik sign in aja. Nah, di sini kalau teman-teman berhasil login, dia otomatis akan sinkron langsung ya dengan akun teman-teman yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menggunakan versi yang lama, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang terbaru, tampilannya adalah seperti ini yang teman-teman lihat. Jadi di bagian kiri sini ada menu All Reference. All Reference ini adalah menampilkan semua referensi yang sudah teman-teman masukkan ke dalam Mendeley. Kemudian di sini ada Recently Add atau file yang teman-teman baru tambahkan. Kemudian di sini Recently Read atau file yang teman-teman baru saja baca atau dibuka ya. Nah, kemudian ada favorit juga, teman-teman bisa menambahkan bintang pada jurnal atau kutipan teman-teman yang ada di Mendeley ini. Kemudian ada My Publication dan juga ada file sampah ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada Collection. Di sini teman-teman bisa membuat koleksi dari sekumpulan jurnal atau buku yang teman-teman simpan. Di sini ada beberapa koleksi yang saya tambahkan ya, teman-teman. Tentunya ini bisa teman-teman custom ya, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Nah, cara menambahkannya adalah yang paling bawah ya. Di sini New Collection. Nah, nanti teman-teman bisa membuat koleksi terbaru, teman-teman misalkan di sini tugas mata kuliah apa gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter aja.
nanti sudah langsung dibuat koleksinya. Nah, jika kita klik koleksi tugas mata kuliah, pasti jurnalnya kosong ya. Nah, kemudian kita beralih ke menu bar. Nah, di sini menu bar paling atas ada About Mendeley Reference Manager. Nah, di sini kita bisa melihat Mendeley versi keberapa. Kemudian ada menu file. Di sini teman-teman bisa mengekspor keseluruhan kutipan jurnal buku yang teman-teman simpan di Mendeley ke dalam format bibtex atau .bib. Bisa juga XML dan juga .tris. Kemudian di menu edit ada cut, copy, paste dan select all. Kemudian ada tools di sini. Mungkin teman-teman yang menggunakan versi lama juga, biasanya di sini ada install Mendeley menggunakan Microsoft Word, dan otomatis nanti di Microsoft Word-nya otomatis ditambahkan plugin dari si Mendeley-nya. Nah, di sini untuk yang versi terbaru ada beberapa step tambahan yang harus teman-teman lakukan. Nanti kita lihat caranya bagaimana untuk menambahkan Mendeley versi baru ke dalam Microsoft Word. Nah, sekarang misalkan bagaimana cara menambahkan jurnal ke dalam aplikasi Mendeley ini. Contohnya saya akan menambahkan salah satu jurnal. Nah, di sini teman-teman bisa scroll paling atas di sidebar kiri. Di sini ada Add New. Di sini teman-teman bisa memilih filenya langsung dari komputer. Tapi sebelumnya di sini saya akan mendownload dulu jurnalnya dari Scholar saya sendiri. Misalkan saya simpan di sini. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini teman-teman klik lagi Add New File from Computer. Di sini masukkan jurnalnya. Nah, ini jurnal yang sudah kita download barusan, yang di Scholar punya saya. Teman-teman silakan cari jurnalnya dulu, baru nanti masukkan ke dalam Mendeley-nya. Di sini kita klik open. Nah, ini pada koleksi tugas mata kuliah tadi kita sudah tambahkan salah satu jurnal. Nanti teman-teman bisa memperbarui metadatanya di sini. Teman-teman klik aja jurnal mana. Nanti metadatanya ini muncul di sini ya, di sebelah kanan. Nah, ini lebih keren ya tampilannya. Nah, ini teman-teman bisa ubah. Ini merupakan jenis apa? Jenis buku kah? Atau jenis komputer program? Atau newspaper artikel, nanti teman-teman bisa ubah di sini. Seandainya nanti teman-teman sudah masukkan jurnal, tapi nanti kebacanya misalkan report, nanti teman-teman tinggal ubah aja di sini menjadi jurnal artikel. Nah, ini judulnya, kemudian ini penulisnya, ini sudah betul ya, penulisnya ada 3. Nah, kemudian di bawahnya ini ada metadata jurnalnya ya. Kalau kita klik jurnal artikel, dia tampilnya seperti ini. Nah, di sini jurnalnya jurnal paradigma, jurnal komputer dan informatika, ini sudah betul. Kemudian tahunnya 2021, volume 23, isu 1. Nah, ini teman-teman kalau masih kosong diisi manual juga bisa di sini ya. Jadi nanti supaya daftar pustakanya semakin lengkap. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan abstraknya. Ini otomatis kebaca ya sama Mendeley-nya nih, ini keren. Dan di sini juga teman-teman bisa menambahkan ISSN atau DOI-nya. Dan teman-teman bisa menambahkan URL atau link download dari jurnal ini biar lebih lengkap. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menambahkan manual di dalam aplikasi Mendeley-nya. Di sini kita klik Add New, pilih Add Entry Manually. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ini dari referensi apa. Misalkan ini dari referensi buku ya. Kemudian judulnya apa nih buku tersebut. Misalkan tentang rekayasa perangkat lunak. Kemudian penulisnya, penulis bukunya ini siapa? Teman-teman bisa ketik di sini di author. Kalau penulisnya lebih dari 1, teman-teman bisa add another author. Kemudian tahun terbit bukunya tahun berapa? Halamannya dari berapa sampai berapa? Volume bukunya, edisi bukunya. Kemudian editornya, di bawahnya ada kota dan publishernya, publisher mana gitu ya. Kemudian ini lebih lengkapnya bulan berapa diterbitkan dan tanggal berapa dia diterbitkan. Dan terakhir ada abstrak. Nah, kita contoh yang lainnya selain buku, ini menambahkan dari tesis misalkan ya.
Misalkan teman-teman mengutip dari tugas akhir, skripsi, atau tesis, itu biasanya bentuknya tesis seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman ketik judul tugas akhir, skripsi, ataupun tesisnya, kemudian penulisnya siapa. Teman-teman bisa tambahkan juga autornya atau penulisnya. Nah, di sini tentunya metadatanya juga berbeda ya dengan yang buku. Kalau tadi buku itu ada publishernya, tapi kalau ini tidak. Di sini dia tahun, halaman berapa sampai halaman berapa, kemudian kotaknya, institusinya. Nah, ini universitasnya misalkan ya. Ini nanti teman-teman ketik di sini. Kemudian dia prodinya apa? Ini departemen, ini bisa diisi dengan prodi. Tipenya, kemudian bulan, tanggal, dan abstraknya. Dan nanti masih banyak juga. Di sini ada web page. Misalkan teman-teman mengutip dari website tertentu, asalkan jangan dari Wikipedia, Blogger, ataupun yang situs gratis lainnya ya. Nah, pastikan teman-teman ini minimal download dari domain.com ya, atau lebih bagusnya dari situs-situs lain yang tervalidasi kebenarannya. Karena di sini kita akan menulis artikel ilmiah ya, sudah pasti harus validasi. Nah, di sini misalkan kita web page ya, ini terakhir. Kita contohnya 3 aja. Kemudian judul dari beritanya apa, atau judul dari konten dari webnya apa. Kemudian author, penulisnya siapa sih di web page tersebut. Kemudian publicationnya, misalkan dari detik.com atau dari kementerian tertentu. Nah, ini silakan teman-teman bisa masukkan di sini. Tahunnya, kemudian sama ya, ada bulan, tanggal, sampai kepada abstrak. Kalau abstrak ini mungkin bisa dikosongkan kalau yang dari web page. Nah, mungkin itu ya untuk penambahan dari add entry manually di dalam Mendeley-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word dan bagaimana cara mengutip kutipan dari Mendeley yang versi terbaru. Nah, silakan teman-teman buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Oke teman-teman, kalau sudah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya, biasanya untuk Mendeley itu ada di menu reference ya. Dan Mendeley tersebut biasanya tersimpan di sini, di Citation and Bibliography. Untuk Mendeley versi baru, dia tampilnya di sebelah sini. Nah, ini mungkin teman-teman belum ada ya, Cite with Mendeley-nya. Karena kita harus menambahkan add-in di dalam aplikasi Microsoft Word-nya dulu. Untuk menambahkannya, kita klik menu Insert. Di sini ada Get Add-ins. Nah, ini pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya. Di sini kita langsung ketik aja Mendeley. Habis itu kita klik pencarian. Nah, di sini teman-teman tinggal add aja nih Mendeley site-nya. Di add, terus langsung pilih continue. Nah, setelah itu otomatis nanti dia terbaca di sini di menu reference di paling kanan. Nah, ini pastikan juga versi Microsoft Word-nya itu 2013 ke atas. Karena 2010 yang saya tahu itu belum bisa download add-in ya, teman-teman. Jadi ya teman-teman yang masih menggunakan 2010 baiknya di-upgrade ke 2013. Nah, jika sudah terbaca dan muncul Mendeley site-nya, ini kita klik aja. Nah, dia muncul di kanan ya. Nah, di sini teman-teman mungkin tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik Get Started aja. Dan nanti teman-teman login lagi. Nah, ini tinggal masukin aja email dan passwordnya. Habis itu kita tinggal klik sign in. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini jurnal, buku, dan lainnya yang sudah kita tambahkan di dalam aplikasi Mendeley muncul di paling kanan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll aja kalau misalkan sudah banyak. Pak, bagaimana pertanyaannya kalau misalkan jurnal saya sudah banyak dan saya mau membuka koleksi yang tadi yang baru kita tambahkan ya, tugas mata kuliah. Nah, ini teman-teman bisa mengklik ini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada koleksi. Kita scroll. Nah, ini tugas mata kuliah. Nah, ini ya jurnalnya yang sudah kita tambahkan. Atau teman-teman bisa search menggunakan ini kolom pencarian di sini. Misalkan implementasi gitu ya. Nanti dia akan memfilter sesuai dengan keyword yang teman-teman cari. Nah, di sini misalkan saya mau pakai yang tadi
yang tugas mata kuliah ya. Nah, kemudian di sini kita akan mulai mengutip dari jurnal ini. Misalkan saya buka lagi aplikasi Mendeley-nya. Nah, kita cari dulu nih mana yang mau kita kutip. Misalkan kita mau ngutip pengertian dari website ya. Nah, di sini kita copy paste, masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, biasanya kalau copy paste di jurnal itu dia kadang tidak ada spasinya. Kita kasih spasi dulu untuk memperbaiki spasinya. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman biasanya untuk mengutip jurnal itu tidak langsung copy paste, tapi harus diparafrase atau diubah dulu katanya. Misalkan teman-teman sudah memparafrase kalimatnya, kemudian teman-teman mau menambahkan kutipan dari jurnal mana nih? Misalkan kita klik yang ini, kemudian kita klik insert citation. Nah, ini tampil di sini. Ini format citasinya adalah APA 6 atau APA 7 ya. Nah, bagaimana kita tahu dan bagaimana cara kita mengubah format citasinya? Misalkan saya mau ubah menjadi IEEE. Nah, teman-teman tinggal buka citation setting. Di sini kita klik change citation style. Nah, betul ya, di sini menggunakan APA 7 atau American Psychological Association. Nah, di sini kita mau mengganti dengan IEEE nih, jangan APA 7 ya. Nah, kita klik IEEE-nya, kemudian kita update citation style. Nah, dia sudah berubah menjadi format kutipan dari IEEE. Atau misal teman-teman nih, dari beberapa jurnal itu bukan IEEE, bukan APA 6, tapi dia bikin sendiri. Biasanya jurnal tersebut menaruh link untuk ditambahkan ke dalam citation-nya. Nah, untuk menambahkan format citasi dari link tersebut, kita scroll ke bawah. Nah, di sini custom style, masukkan URL-nya. Nanti otomatis sudah ditambahkan. Contohnya di sini saya punya kutipan jurnal Z. Nah, dia jurnalnya punya style citasi tersendiri. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memasukkan otomatis daftar pustaka atau bibliografi ya, teman-teman. Nah, caranya kita tinggal mengklik yang titik 3 ini, kemudian insert bibliografinya. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, di sini sudah langsung muncul ya. Ini juga kita bisa select dan kita sesuaikan fontnya. Misalkan Times New Roman, ukurannya 10 atau 12 gitu misalkan ya. Nah, ini otomatis nanti terubah semua kalau kita select all seperti ini. Nah, bagaimana? Gampang banget kan cara menggunakan aplikasi Mendeley versi terbaru? Oke, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kita mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, barangkali ada yang terlewat atau teman-teman ada yang ingin bertanya, memberi masukan atau memberi tambahan yang belum ada di dalam video, teman-teman boleh ketik di kolom komentar, kita sharing di situ supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Dan kalau teman-teman punya saran next konten kita membuat apa, silakan juga boleh tulis di kolom komentar. Barangkali nanti bisa saya buatkan untuk teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai berjumpa di konten berikutnya.